Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep-konsep perencanaan SDM. Perkenalkan, saya Aulia. Saya akan menjelaskan apa itu perencanaan SDM. Jadi, perencanaan SDM adalah proses perencanaan yang metodis dan berkelanjutan yang menganalisis tuntutan organisasi dan SDM dalam lingkungan yang dinamis dan menciptakan kebijakan personalia yang sesuai dan berjangka panjang. Karena tujuan jangka panjang perusahaan berdampak pada pendanaan dan perencanaan SDM. Hal ini merupakan komponen penting dalam perencanaan dan penganggaran bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menurut para ahli. Menurut Mondi Emil tahun 1995 menjelaskan suatu prosedur metodis yang menilai kondisi sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kaliber talenta yang tepat akan dapat diakses ketika dibutuhkan. Kemudian dijelaskan oleh Eric Vetter dalam Jackson and Schooler tahun 1990 dan Schooler and Walker tahun 1990 dijelaskan sebagai proses manajemen mencari cara untuk menggeser sumber daya manusia suatu organisasi dari posisi saat ini ke posisi yang diinginkan di masa depan. Saya Melinda Delvinia akan menjelaskan mengenai konsep perencanaan SDM. Jadi, perencanaan sumber daya manusia menurut Handoko 2014 adalah seperangkat prosedur yang digunakan untuk menyeimbangkan sumber daya manusia sejalan dengan kebutuhan bisnis dan kepentingan individu tertentu, memperkirakan kebutuhan personel secara sistematis, memproyeksikan pasokan tenaga kerja di masa depan, dan mempersiapkan tuntutan komersial dan lingkungan pada perusahaan dengan menyediakan tenaga kerja untuk skenario masa depan tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan perencanaan SDM. Yang pertama, perencanaan SDM memiliki tujuan dan diharapkan menghasilkan keuntungan. Yang kedua, potong pengeluaran. Dengan memperkirakan kelebihan atau kekurangan tenaga kerja dan dengan cepat mengatasi ketidakseimbangan kuantitas dan kualitas. Yang ketiga, meningkatkan seluruh proses perencanaan perusahaan. Dan yang keempat, memberikan sumber daya untuk menilai hasil berbagai inisiatif dan peraturan SDM. Selanjutnya, saya, Aulia, akan menjelaskan manfaat perencanaan SDM. Yang pertama, meningkatkan output angkatan kerja saat ini. Kedua, kepuasan pekerja berdasarkan antisipasi pemerintahan di masa depan. Yang ketiga, pengolahan dan penerapan data ketenaga kerjaan. Yang keempat, yaitu landasan untuk membuat rencana kerja yang berkaitan dengan sumber daya manusia dalam suatu bisnis atau institusi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu membentuk pemahaman yang benar tentang keadaan pasar tenaga kerja. Setorik akan membaca forecasting dalam perencanaan sumber daya manusia. Forecasting atau peramalan dalam perencanaan SDM merupakan proses penting yang membantu organisasi dalam memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Peramalan dilakukan untuk mengantisipasi waktu tunggu dalam pengambilan keputusan serta untuk mengidentifikasi momen yang tepat guna melakukan tindakan strategis. Tujuan utama dari peramalan SDM adalah untuk memperkirakan jumlah jenis dan kualitas tenaga kerja yang akan dibutuhkan baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Nah, dan ada studi kasus. Perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan peramalan kapasitas produksi pada stasiun kerja penjahitan Javaria. Perusahaan Javaria menghadapi permasalahan dalam proses produksinya khususnya pada stasiun kerja penjahitan yang merupakan tahapan krusial dalam rantai produksi konveksi. Permasalahan utamanya adalah ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan volume permintaan produk. Hal ini menyebabkan keterlambatan produksi, ketidaktercapaian target output, serta ketidakpuasan pelanggan karena keterlambatan pengiriman. Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti melakukan perencanaan SDM dengan terlebih dahulu meramalkan jumlah permintaan produk yang akan datang.
Selanjutnya yaitu adanya contoh soal. Yang pertama, jelaskan pengertian perencanaan sumber daya manusia dan sebutkan 2 tujuannya. Jawabannya, perencanaan SDM adalah proses meramalkan kebutuhan tenaga kerja suatu organisasi serta mengembangkan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara tepat, waktu, dan efisien. Tujuannya menyediakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mengantisipasi kekurangan atau kelebihan tenaga kerja di masa depan. Yang kedua, apa perbedaan antara perencanaan jangka panjang dan jangka pendek dalam konteks SDM? Jawabannya yaitu perencanaan jangka panjang biasanya mencakup periode 1 tahun atau kurang, fokus pada kebutuhan tenaga kerja segera, misalnya mengganti karyawan yang keluar mendadak. Yang kedua, perencanaan jangka panjang yaitu mencakup periode lebih dari 1 tahun, biasanya 3-5 tahun, fokus pada strategi pengembangan SDM seperti rekrutmen besar-besaran atau pelatihan manajemen. Selanjutnya yaitu soal ketiga, sebutkan 2 tantangan utama dalam melakukan perencanaan SDM. Jawabannya yaitu perubahan lingkungan eksternal, misalnya perubahan teknologi atau regulasi tenaga kerja yang mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Kedua, ketidakpastian ekonomi, yaitu fluktuasi kondisi ekonomi dapat membuat prediksi kebutuhan tenaga kerja menjadi tidak akurat. Yang terakhir yaitu yang keempat, sebutkan dan jelaskan 3 komponen utama dalam proses perencanaan SDM. Jawabannya yaitu analisis permintaan SDM dengan menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan di masa depan. Kedua, analisis penawaran SDM, yaitu dengan menganalisis ketersediaan tenaga kerja dari internal maupun eksternal organisasi. Yang ketiga, yaitu perencanaan aksi, yaitu dengan menyusun langkah-langkah konkret untuk mengatasi kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Nah, dan terakhir itu ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses yang sistematis dan strategis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja suatu organisasi agar selaras dengan tujuan jangka panjangnya. Perencanaan ini mencakup penentuan jumlah, jenis, dan kualitas tenaga kerja yang diperlukan serta mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti perubahan teknologi, regulasi, dan dinamika pasar tenaga kerja. Perencanaan SDM memiliki tujuan utama untuk mengurangi biaya tenaga kerja, meningkatkan efektivitas perencanaan organisasi, memberikan peluang kerja yang setara, dan menanamkan pentingnya manajemen SDM di seluruh tingkatan organisasi. Selain itu, manfaat nyata dari perencanaan SDM mencakup pemanfaatan maksimal tenaga kerja yang ada, peningkatan produktivitas, kepuasan kerja, serta dasar yang kuat untuk pembuatan program kerja dan kebijakan personalia. Cukup sudah presentasi pada kelompok kami mengenai konsep-konsep perencanaan SDM. Semoga apa yang kami jelaskan bisa menambah ilmu baru untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.